justru lebih ekstrim dari yang tadi. Kalau tadi Bang Jai menyampaikan bahwa ekstrim, maka ada lagi yang lebih ekstrim, bahwa itu jalannya di sana di Bang Jai kita lewat itu dia butuh waktu hampir 3 jam lah untuk sampai ke sini. Jadi untuk ke sini tuh masyarakat saling berpegangan tangan. Mungkin itulah yang dikatakan kenapa sampai dinamakan K55 seperti itu. Desa wisata K55 Desa Molo. Menyala bangku. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di salah satu destinasi wisata andalan di daerah Muna Timur ini. Namanya ini air terjun K55. Lokasinya berada di Desa Molo, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita tentu sudah melihat tadi perjalanan yang cukup panjang, berkelok-kelok, ekstrim lah. Tetapi pas kita melihat suasana air terjun K55 ini, suasananya sangat indah dan ini adalah potensi yang sangat layak untuk kita kembangkan di masa datang. Kebetulan saya sudah bersama dengan Ibu Desa ini, Ibu Desa Molo, yang mungkin kita akan bercerita banyak tentang pertama mungkin kita bisa dikasih gambaran dulu Bu Desa tentang air terjun K55 ini. Misalnya awalnya, terus yang kemudian sampai pihak desa memutuskan untuk menjadi salah satu destinasi wisata desa di daerah Kabupaten Muna. Terima kasih Bang Jai. Saya juga pertama-tama sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak, ini suatu kesyukuran bagi kami masyarakat Desa Molo, terutama pemerintah desa, kehadirannya Bang Jai. Semoga ini merupakan suatu rahmat bagi kami. Semoga kedepannya kita bisa mengembangkan wisata kami kedepannya, bagaimana bisa dikenal orang lain dan punya nilai kedepannya seperti wisata-wisata yang lain. Ya. Jadi persoalan air terjun K55, kenapa ini dinamakan wisata air terjun K55? Menurut konon cerita, dulu ini untuk ke sini sebelum dibuka jalan yang dikerjakan oleh Kepala Desa dari dana desa tahun anggaran 2023,
mereka itu lewat hutan. Untuk ke sini tuh akses jalannya justru lebih ekstrim dari yang tadi. Kalau tadi Bang Jai menyampaikan bahwa ekstrim, maka ada lagi yang lebih ekstrim bahwa itu jalannya di sana di Bang Jai kita lewat itu dia butuh waktu hampir 3 jam lah untuk sampai ke sini. Jadi untuk ke sini tuh masyarakat saling berpegangan tangan. Mungkin itulah yang dikatakan kenapa sampai dinamakan K55 seperti itu. Ya. Terus yang kemudian sampai ini kan potensi wisata yang sangat luar biasa. Ini kalau apakah misalnya ini ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata desa ini, apakah nanti periode Pak Desa sekarang atau memang sejak dulu ini sudah menjadi wisata yang sudah dikunjungi? Begini, kalau pengunjung kayaknya sudah lah dari kemarin sudah ada yang berkunjung, cuman tidak terlalu banyak seperti sekarang ini karena kita juga punya pengurus Pokdarwi sekarang. Saya lihat kunjungan kan ada daftar hadir itu. Jadi kunjungannya biasanya setiap kali berkunjung itu biasanya selama ini hanya pada saat Lebaran. Sekarang bisa hampir setiap minggu atau 1 bulan 1 kali selalu ada pengunjung ke sini yang datang ke sini. Bahkan dari mancanegara sudah ada juga yang sempat ke sini sekitar ada 2 kali karena mereka ada daftar hadir yang mereka tanda tangani. Pengurus kami sudah alhamdulillah bekerja aktif. Terus persoalan apakah ini sudah masuk dalam desa wisata? Kalau sebelumnya belum Bang, belum ada masuk dalam desa wisata Desa Molo ini. Tapi setelah menjabat kepala desa terpilih yang sekarang ini, Desa Molo sudah termasuk sebagai salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Muna. Terus yang kemudian sejak menjadi destinasi wisata desa, khususnya di Kabupaten Muna, tentu kan pihak desa, Bu Desa memahami betul soal arah dan orientasi pengembangan. Seperti tadi Bu Desa sudah sampaikan bahwa ini sudah dibuat master plan-nya, terus yang kemudian termasuk mungkin bisa digambarkan ke kita kendala-kendala pengembangan. Nah, kan kalau kita lihat tadi mungkin infrastruktur dan lain sebagainya itu bisa digambarkan ke kita, Bu Desa. Terima kasih. Memang sangat jauh dari kelayakan untuk dikatakan. Kalau wisatanya saya pikir pas tiba di permandian sudah luar biasa bagi saya. Cuman untuk ke sini tuh masih kurang, sangat jauh dari kekurangan. Infrastruktur jalan, fasilitas-fasilitas pendukung lainnya, seperti misalnya mungkin kita untuk ke sini harus ada pegangan-pegangan itu yang harus dipegang, terus tempat parkir, area-area parkir itu masih kurang. Jadi kami masih mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat untuk bisa melirik bagaimana wisata kami ini bisa berkembang sehingga punya nilai seperti wisata-wisata yang lain, sehingga masyarakat, harapan kami setelah terkenal bisalah meningkatkan taraf perekonomian masyarakat seperti itu Bang Jai. Terus mungkin kalau bayangannya Bu Desa, misalnya kan selain pembangunan infrastruktur jalan, terus kemudian fasilitas mungkin jembatan titian atau kalau fasilitas-fasilitas di sekitar sini, bayangannya berdasarkan hasil diskusi di pihak desa apa saja yang misalnya kayak kalau yang misalnya ada tempat peristirahatan atau apa. Oh iya, kebetulan alhamdulillah pada saat KKN tahun kemarin 2023 yang dikirim oleh Universitas Gadjah Mada, mereka sudah membuat master plan perencanaan tentang K55. Bahwa di sini tuh ada gazebo, ada lahan parkir, ada musola, ada mungkin toilet begitu. Iya, ada kolam renang, ada area-area olahraga, ya dia cukup lengkap lah. Terus ada area piknik, camping itu sudah ada mereka sudah kasih gambaran, dan memang itu sebenarnya sudah menjadi harapan kami juga Bang Jai. Makanya kenapa kita masih tetap mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah, karena kalau untuk dana desa saya kira sebesar apapun keinginan kita, saya pikir masih kurang cukup lah, karena kita tidak bisa juga hanya membangun wisata K55, masih ada juga kebutuhan masyarakat yang lain yang harus kita penuhi. Oke. Tentu kalau pada sisi destinasi wisata, pada sisi keindahan ini adalah salah satu destinasi wisata yang sangat luar biasa, eksotik, masih sangat alami, layak untuk kita kembangkan hari ini dan di masa-masa yang akan datang. Mungkin yang paling akhir ini Bu Desa soal tentu Bu Desa punya harapan-harapan terhadap misalnya itu pemerintah kabupaten, terus yang kemudian pemerintah provinsi dan mungkin pemerintah pusat terhadap misalnya orientasi pengembangan desa wisata K55 ini. Terima kasih. Harapan saya kepada pemerintah daerah setidak-tidaknya
kalau bisa jangan hanya bantulah kami, jangan seolah bahwa kita sudah punya dana desa untuk mengembangkan wisata. Kalau bisa kita diporsikan untuk dalam persoalan pengembangan wisata Kalimalima. Terus kami juga berharap, ini kebetulan memang Bang Jai ini adalah salah satu anggota DPR RI yang terpilih kemarin. Kami berharap Bang Jai setelah proses pelantikan punya pemikiran lah, apalagi Bang Jai salah satu dapilnya ada di wilayah Kabupaten Muna, punya pemikiran yang besar kepada pemerintah Desa Molo, karena ini adalah suatu kebanggaan kami, Bang, destinasi desa kami, karena bagaimanapun ini keadaannya masih sangat alami di sini, pohon-pohonnya, udaranya, banyak binatang-binatang yang endemik. Terus biasanya di sini nih ada kupu-kupu yang terbang, kami bangga sekali. Jadi kami sangat berharap ada pemikiran terkhusus lah buat kami di Desa Molo, Pak. Oke. Nah, mungkin yang paling penting sebetulnya lagi-lagi kita bisa berkolaborasi semua pihak, baik mulai dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat, sehingga destinasi wisata Desa Kalimalima ini bukan hanya menjadi andalan Desa Molo atau andalan Kabupaten Muna, tetapi ini menjadi salah satu destinasi wisata andalan Sulawesi Tenggara. Dan kita tentu berharap kalau pengembangan wisata di desa bisa kita tumbuhkan, tentu itu pasti akan berkembang terhadap tumbuhnya kesejahteraan masyarakat di Desa Molo, khususnya Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan mungkin pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ingin menyampaikan dan mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Muna, masyarakat Sulawesi Tenggara, dan masyarakat Indonesia untuk mari sama-sama kita berkunjung ke destinasi wisata desa, khususnya destinasi wisata air terjun Kalimalima di Desa Molo, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini adalah destinasi wisata yang langka. Kita tentu berharap dengan berkunjung ke destinasi wisata desa, berarti itu kita ikut berkomitmen kuat untuk bersama-sama membangun Indonesia dari desa, oke? Ayo berwisata ke desa.